perkembangan teknologi, manusia dipermudah dalam segala hal, seperti dari pengontrolan maupun monitoring. Nah, teknologi itu disebut dengan Internet of Things. Dan kita sebagai mahasiswa harus ikut serta untuk mengembangkan alat berbasis IoT ini. Jadi kesulitan terbesar dalam pembuatan IoT mulai dari data server sampai ketampilan aplikasinya. Jika pun kita menggunakan platform IoT yang gratis, itu pun masih kesulitan dalam pembuatan aplikasi mobile yang menarik dan interaktif. Dari permasalahan yang ada, muncullah sebuah ide. Kenapa kita nggak buat platform IoT itu sendiri gitu, yang bisa membandel masalah-masalah yang udah ada sebelumnya dan bisa mempermudah orang-orang dalam membuat alat berbasis IoT. Dan perkenalkan, inilah ITERA IoT HME, jawaban dari masalah-masalah yang ada. Penggunaan dari platform ini sangat mudah. User hanya perlu registrasi dan login untuk menjaga keamanan data proyeknya. Lalu, user bisa langsung mencoba fitur-fitur yang ditawarkan dari platform ini, seperti menu dokumentasi. Di menu dokumentasi ini, user bisa melihat bagaimana cara memulai membuat sebuah proyek, lalu menghubungkannya dengan sebuah microcontroller, dan di sini juga disediakan cara-cara untuk membuildnya menjadi sebuah aplikasi. Jika user masih merasa kesulitan, platform ini juga menyediakan menu forum. Nah, di menu forum ini, user bisa bertanya jika mengalami kesulitan, dan user bisa saling sharing atau bertukar pikiran dengan user lain. Di sini juga ada menu default. Jadi di menu default ini, user hanya mendapatkan server komunikasinya saja, tanpa mendapatkan tampilan interface-nya. Jadi, user hanya mendapatkan link API untuk berkomunikasi dengan microcontroller-nya dan akan mendapatkan data berupa data JSON yang bisa diolah atau di-generate menjadi tampilan aplikasi mobile-nya. Platform ini baru menyediakan 3 buah template yang sudah bisa digunakan oleh user dan akan terus diperbanyak dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan user. Untuk membuat project menggunakan template ini cukup sederhana. User bisa menentukan template mana yang ingin digunakan. User bisa create project untuk membuat project ini. Di sini user hanya perlu mengisi nama project dan deskripsi project, lalu mengaktifkan field yang akan digunakan. Lalu membuat thumbnail, lalu di sini adalah tampilan interface dari project yang dibuat. Lalu user bisa langsung meng-create project-nya. Dan ini adalah tampilan versi desktop-nya. Nanti, user bisa membuild-nya menjadi aplikasi mobile, karena project ini dibuat responsif terhadap ukuran device yang digunakan. Kalian bisa kunjungi My Account untuk melihat project-project yang sudah dibuat. Ini adalah tampilan dari akun kalian, yang menampilkan semua project-project yang sudah kalian buat. Di sini ada API. API ini berfungsi sebagai komunikasi dengan microcontroller kalian. Lalu di sini ada fitur code, dan di sini ada build apps. Harapan kami, ke depannya, platform ini bisa membuild aplikasinya secara mandiri. Jadi untuk saat ini, membuild aplikasinya bisa menggunakan public view dan menggunakan aplikasi lain seperti MIT App Inverter maupun yang lainnya. Dan ada satu menu utama dari platform ini, yaitu menu Advanced. Jadi user bisa membuat interface dari aplikasinya sesuai dengan keinginannya. User hanya perlu memilih komponen yang ingin digunakan dan mendrag and drop komponennya sesuai keinginan. Untuk fitur ini masih dikembangkan dan harapan kita fitur ini bisa cepat terrealisasikan. Dan harapannya platform ini bisa mempermudah banyak orang. Jadi bukan hanya mahasiswa yang dapat terbantu, tapi masyarakat umum yang sedang belajar dan mengembangkan IoT dapat terbantu oleh platform yang kita buat ini.